super ikonik nih. Ada yang tahu nggak nama tempatnya? Loh, beneran pada nggak tahu nih? Ya udah deh, aku kasih tahu sekarang. Jadi sekarang tuh kita lagi ada di Kota Tua, Jakarta. Tapi sebelum kita lanjut ke perjalanan kita, izinin kita buat perkenalan diri masing-masing dulu ya. Perkenalkan, nama aku Fani Sylvia Sela. Nama aku Kira Malika Arif. Nama aku Muhammad Faris. Nama aku Mira Mariam. Aku Dio Farae. Dan aku Mahira Lisandra Harahap. Kota Tua tuh bukan cuma hits buat foto-foto, tapi juga penuh sama sejarahnya. Dulu waktu tahun 1600-an, Kota Tua tuh jadi pusatnya pemerintahan Belanda. Dan sampai sekarang tuh masih dipertahankan bangunannya supaya seperti zaman dulu. Oh ya guys, ada fun fact nih. Kota Tua juga biasa dijuluki Ratu dari Timur karena di sini menjadi pusat perdagangan dan dulu menjadi pusat administratif VOC di Hindia Timur. Dan Kota Tua ini juga punya banyak bangunan bersejarah loh, seperti Museum Fathahillah dan Museum Bank Indonesia. Dan ini merupakan lokasi jembatan Pasar Ayam atau jembatan Kota Intan yang unik banget guys, karena ini salah satu jembatan yang tersisa di Indonesia. Ikut kita keliling-keliling yuk. Nih guys, kalian lihat deh, bangunan di sini tuh masih pakai gaya arsitektur pada zaman Belanda di abad ke-17 loh. Bener banget tuh, karena sebagian besar ini tuh dibangun pada saat VOC masih berkuasa. Nah, jadi kita bisa lihat nih, di sebelah situ ada gedung Pos Indonesia. Dan sebelah situ juga ada Museum Wayang. Oh iya guys, semuanya itu masih jadi kawasan cagar budaya nasional loh. Nah, jadi tempat ini tuh bukan cuman bagus buat foto doang, tapi penting banget buat pelestarian sejarah kota. Fun fact-nya lagi, dulu tuh namanya Stadhuisplein, yang artinya alun-alun balai kota. Nah, sekarang kita bakalan lanjutin perjalanan kita ke tempat yang paling populer di sini, yaitu Museum Fathahillah. Ini dia Museum Fathahillah atau nama resminya Museum Sejarah Jakarta. Bangunan ini berdiri sejak tahun 1710. Bangunan ini tuh dulunya adalah Balai Kota Batavia. Tapi fungsinya itu nggak cuma buat administrasi aja. Dulu di sini juga ada ruangan pengadilan dan juga gudang senjata, bahkan penjara bawah tanah loh. Nah, penjara bawah tanahnya ini masih bisa dikunjungi sampai sekarang loh. Oh iya, katanya ruang bawah tanahnya dulu sering banjir karena posisinya di bawah permukaan laut. Pantas saja ya udaranya lembab. Tapi keren sih, bangunan ini udah berdiri kokoh selama lebih dari 300 tahun. Nah, sekarang kita lagi di ruangan utama di Museum Fathahillah. Kalau kita jalan ke sini nih, ini merupakan koleksi peta kuno Batavia. Jadi kita bisa lihat nih bagaimana Jakarta bisa berkembang dari kota pelabuhan menjadi ibu kota. Coba deh dibandingin sama peta digital. Beda banget kan ya? Nah, kalian juga bisa lihat di dinding ini tuh lukisan-lukisan tokoh penting pada masa VOC. Dan di sini juga ada meja besar yang dulunya itu tempat pejabat pada sidang gitu loh. Wih, berarti meja sama kursinya asli di abad ke-18 dong. Kayak ada vibe di masa-masa kolonial gitu deh.
Oh iya, dan juga ada perabotan rumah tangga zaman kolonial loh. Contohnya seperti lemari jati dan porselen Eropa. Di ruangan ini ada miniatur kapal nih. Nah, waktu itu ini dipakai Belanda untuk berdagang di Asia Tenggara. Ih, aku suka banget sama ruangan ini. Soalnya visual tuh bener-bener ngejelasin sejarahnya Jakarta ke anak sekolahan kayak kita. Jadi kita bukan cuma baca, tapi juga bisa ngerasain atmosfernya. Nah, kita udah nyampe di lokasi meriam legendaris Si Jagur. Nah, pada informasi di sini kita bisa mengetahui bahwa di lokasi ini pernah ditempatkan meriam Si Jagur selama 29 tahun, yaitu pada tahun 1973 sampai 2002. Dan pada hari Minggu, tanggal 24 November 2002, pukul 21 WIB, dipindahkan ke halaman Museum Sejarah Jakarta. Banyak banget yang datang ke sini cuma buat foto-foto, tapi nggak tahu bagaimana sejarahnya Si Jagur. Jadi, Si Jagur ini merupakan peninggalan Portugis yang dibawa oleh Belanda ke Batavia. Nah, dan bentuknya unik banget, penuh ukiran dan banyak-banyak simbol kekuasaan. Nih guys, fun fact tentang Si Jagur. Jadi Si Jagur tuh dulu dipercaya bawa keberuntungan loh, terutama keberuntungan soal jodoh. Jadi ini jadi lambang kekuasaan militer zaman dahulu. Sekian perjalanan kita di Kota Tua. See you next time. Bye.